Ada seorang syekh namanya Syekh Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Awqatul abdi arba'atun la khamisa laha." Seseorang itu hanya punya 4 masa, hanya punya 4 waktu, tidak lebih dari itu. Jadi orang hidup itu hanya punya 4 waktu, 4 masa, tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit, hanya 4. Pertama, an-nikmatu wal baliyatu wat ta'atu wal maksiyatu. 4 masa: taat, baliyah, nikmat, baliyah, taat dan maksiat. Ada masa orang itu mendapatkan nikmat dari Allah, 1. Ada masa seseorang itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu masa orang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak seperti kita ini sedang melakukan ketaatan kepada Allah karena melaksanakan salah satu dari perintah Allah, yaitu ta'allum, belajar. Ada masa orang itu melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari 3-4 masa ini, masa nikmat, masa baliyah, masa taat, masa maksiat, ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masa 4 ini kita tetap harus bertakarrub melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, waktu ta'ah. Kita ambil langsung dari ta'ah. Faman kana waqtuhu at-ta'ah fasabiluhu syuhudun minnah minallah alaihi anna hudahu laha wa faqahu lil-qiyam biha. Ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu atau ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan adalah bahwa ketaatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, sehingga kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika taat, kita anggap bahwa ketaatan itu adalah anugerah karena petunjuk, karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kekuatan kita sendiri. Itu ketika taat. Dan ketika kita melakukan maksiat, mudah-mudahan kita tidak sampai melakukan maksiat. Kalaupun umpama kita terkait bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka usahakan setelah bermaksiat itu melakukan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada penyesalan dalam diri kita. Itu yang perlu. Diumpama terjatuh melakukan maksiat kepada Allah, maka harus istighfar, harus ada penyesalan dalam diri kita, dan diusahakan jangan sampai mengulangi kembali kemaksiatan yang telah dilakukan. Kemudian ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, apa yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur itu apa? Farihul qalbi, hatinya senang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh nikmat enggak sesuai dengan yang diinginkan, enggak senang. Soalnya saat ini itu tidak bersyukur. Orang bersyukur itu ketika
mendapatkan nikmat dari Allah, langsung hatinya bergembira, hatinya yang gembira. Itu namanya bersyukur. Soalnya ini gak sampai memenuhi kebutuhan apa kita jenenge Rasulullah, padahal sudah dapat nikmat, tapi ternyata dia tidak berbahagia dengan nikmat yang dia dapat.